Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes. Sobat, seringkali saya temui penderita diabetes ini takut atau ragu untuk mengkonsumsi buah semangka. Mereka beralasan bahwasanya buah semangka ini manis, kemudian dikhawatirkan rasa manis ini bisa meningkatkan kadar gula darah mereka. Namun, benarkah buah semangka ini mutlak harus dihindari oleh seorang penderita diabetes? Benarkah buah ini bisa meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes? Andai kata penderita diabetes ini boleh makan buah semangka, seberapa banyak buah semangka yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes? Bila Anda ingin tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, simak penjelasannya berikut ini. Oke, Sobat, yang pertama yang perlu Anda tahu bahwasanya buah semangka ini termasuk buah dengan indeks glikemik yang tinggi. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik ini adalah suatu angka skala dari 1 sampai 100. Ini yang menggambarkan seberapa cepat makanan berkarbohidrat ini diproses menjadi glukosa di dalam tubuh. Jadi semakin tinggi nilai indeks glikemik suatu makanan, maka semakin cepat pula karbohidrat dalam makanan tersebut diproses menjadi glukosa. Jadi tentunya hal ini semakin cepat pula gula darah Anda melonjak apabila Anda mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Nilai indeks glikemik dari buah semangka ini 72. Di mana angka ini menunjukkan bahwasanya buah semangka termasuk buah dengan indeks glikemik yang tinggi. Suatu makanan dikatakan memiliki indeks glikemik yang tinggi apabila nilai indeks glikemik dari makanan tersebut di atas 70. Ya, ingat-ingat di atas 70. Semangka 72 berarti semangka indeks glikemiknya termasuk tinggi. Jadi wajar jika seorang penderita diabetes ini berusaha sebisa mungkin menghindari makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi termasuk buah semangka ini. Yang nomor 2, faktanya nomor 2 yang perlu Anda ketahui bahwasanya buah semangka termasuk buah dengan beban glikemik yang rendah. Apa itu beban glikemik? Beban glikemik ini adalah suatu nilai yang menunjukkan respon gula darah setelah mengkonsumsi satu porsi makanan yang mengandung karbohidrat. Di mana perhitungannya ini caranya yaitu dengan mengalihkan nilai indeks glikemik ya dari makanan tersebut dengan jumlah karbohidrat yang terkandung di dalamnya, kemudian dibagi dengan 100. Jadi jumlah karbohidrat dalam 100 gram makanan ya, dalam 100 gram makanan. Jadi makanan dikatakan dengan beban glikemik rendah ini apabila rentangnya yaitu di bawah nilai 10. Dikatakan beban glikemik sedang apabila nilainya yaitu di antara 10, lebih dari 10 atau di bawah 20. Dan beban glikemik tinggi dikatakan apabila nilainya yaitu di atas 20. Coba kita hitung ya beban glikemik semangka ini berapa. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya lebih dari 90% kandungan semangka ini adalah air. Sedangkan kandungan karbohidratnya ini dalam 100 gram buah semangka hanya sekitar 7,6 gram. Jadi cara menghitung beban glikemiknya yaitu tadi 72 ya, 72 angka dari indeks glikemik semangka, kemudian dikalikan dengan 7,6 gram ya, 7,6 ya dikalikan dengan 7,6 yang merupakan kandungan karbohidrat dalam 100 gram buah semangka, kemudian dibagi dengan 100. Ini kira-kira hasilnya sekitar 5,47. Jadi dengan patokan yang tadi saya jelaskan di atas, maka buah semangka ini termasuk buah dengan beban glikemik yang rendah. Jadi seperti itu. Terus yang nomor 3, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu buah semangka ini boleh dan aman dimakan oleh penderita diabetes ini, namun dalam jumlah yang kecil. Karena apa? Karena beban glikemik semangka yang rendah ini tidak akan meningkatkan kadar gula darah secara signifikan bila dikonsumsi dalam jumlah yang kecil.
Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, ini tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi dalam waktu singkat, mengingat indeks glikemik semangka yang tinggi yaitu 72. Nah, jadi karena beban glikemiknya rendah, ya, beban glikemiknya rendah, walaupun diserap cepat oleh tubuh, namun karena jumlah karbohidratnya sedikit, maka kadar gula darah Anda melonjak cepat namun tidak banyak, ya. Nah, tapi kalau yang Anda konsumsi semangkanya dalam jumlah besar, nah tentunya karbohidrat yang masuk ke tubuh Anda lebih besar pula. Nah, akibatnya tentu kalau mengkonsumsi buah semangka dalam jumlah yang banyak, ini bisa menyebabkan kadar gula darah Anda meningkat dalam jumlah cepat, dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang besar. Nah, jadi sebaiknya, ya, saran saya sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter bila Anda menderita diabetes dan ingin menikmati buah ini. Karena bila penderita diabetes ini sudah mengalami komplikasi gagal ginjal atau kadar gula darah Anda dalam keadaan tidak terkontrol, nah sebaiknya Anda juga harus menghindari untuk mengkonsumsi buah semangka. Kemudian, seberapa banyak seorang penderita diabetes bisa mengkonsumsi buah semangka? Jadi, hal yang perlu Anda ketahui yaitu batas asupan karbohidrat untuk penderita diabetes, yaitu sekitar 45 sampai dengan 60 gram dalam sekali porsi atau dalam sekali makan, ya. Nah, satu porsi nasi atau istilahnya dalam 100 gram, ya, 100 gram nasi atau satu centong ini mengandung 29,3 karbohidrat, 29,3 gram karbohidrat. Nah, kemudian 100 gram semangka ini mengandung sekitar 7,6 gram karbohidrat. Nah, tentunya dari angka-angka ini Anda bisa memperkirakan seberapa banyak semangka yang bisa Anda konsumsi dalam satu hari. Dan tentunya Anda kan tidak mungkin mengkonsumsi semangka setiap hari. Jadi, insya Allah lah mengkonsumsi semangka ini aman untuk Anda, asalkan Anda bisa memperkirakan seberapa banyak Anda boleh mengkonsumsi buah ini. Tentunya cukup konsumsi dalam jumlah kecil, tombo kepingin, kira-kira seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam edukasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.